Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Syahraini, guru matematika di SMP Negeri 9 Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Saya percaya, keterbatasan teknologi bukan menjadi alasan untuk berhenti berinovasi dalam pembelajaran. Ketika perangkat PID kami belum sempat dimanfaatkan karena terdampak banjir, saya memilih terus bergerak menggunakan teknologi yang sudah menjadi bagian dari perjalanan mengajar saya, yaitu Canva. Saya mulai mengenal Canva sejak mengikuti PPG dalam jabatan 2022 pada pertengahan tahun 2022. Saat itu saya menggunakan Canva versi gratis. Saya sangat terbantu membuat media pembelajaran menggunakan Canva, meskipun banyak elemen dan fitur menarik yang hanya tersedia bagi pengguna Pro. Kemudian, di akhir tahun 2022 hadir kesempatan yang sangat mengembirakan. Melalui akun Belajar ID, guru dan peserta didik dapat mengakses Canva untuk pendidikan. Pada Canva untuk pendidikan, kita bisa bebas menggunakan banyak elemen dan fitur menarik secara gratis. Bagi saya, Canva bukan sekedar aplikasi untuk membuat desain. Canva membantu saya mengubah ide menjadi pengalaman belajar. Saya menggunakannya untuk membuat LKPD yang kontekstual dan dekat dengan kehidupan peserta didik, merancang asesmen pembelajaran yang lebih menarik bagi peserta didik, dan mengembangkan alat peraga yang dapat digunakan langsung oleh peserta didik. Saya juga dapat membuat seolah-olah papan tulis bisa disentuh oleh peserta didik dan menggerakkan media yang ada di depannya. Saya juga memanfaatkan Canva untuk membuat video animasi pembelajaran, sehingga materi dapat saya hadirkan melalui visual, ilustrasi, animasi, dan suara. Namun, bagi saya membuat media yang menarik bukanlah tujuan akhirnya. Sebuah media baru memiliki makna ketika ia benar-benar digunakan untuk membantu peserta didik belajar. Lalu, seperti apa Canva hadir dalam pembelajaran saya? Berikut ini adalah salah satu praktik baik mengajar saya pada materi skala yang medianya saya kembangkan menggunakan Canva. Praktik baik pembelajaran ini sudah saya laksanakan sejak tahun 2024. Adapun langkah-langkah pembelajarannya ialah guru membagi peserta didik menjadi dua kelompok yang heterogen. Lalu guru menayangkan video animasi yang telah dibuat. Di dalam video animasi, terdapat lagu gubahan guru tentang rumus skala menggunakan nada potong GB aksa. Materi skala punya segitiga ajaib. Di dalam video animasi, juga terdapat masalah yang harus diselesaikan peserta didik bersama anggota kelompoknya, yaitu membuat dana sekolah. Setelah menonton video animasi, peserta didik keluar kelas untuk mengukur jarak sebenarnya bangunan-bangunan yang ada di lingkungan sekolah secara berkelompok dengan pendampingan guru. Kemudian, peserta didik kembali ke dalam kelas, lalu mengubah jarak-jarak yang telah didapat sesuai dengan skala yang diberikan guru. Setiap kelompok mendapatkan skala yang berbeda. Guru sudah menyiapkan alat peraga sejarah untuk membantu peserta didik mengingat rumus. Langkah berikutnya, peserta didik menempelkan gambar-gambar bangunan ke papan koordinat berdasarkan jarak yang telah diubah sesuai dengan skalanya. Kartu skala juga ditempel di bagian bawah papan dana sekolahku. Setelah kedua kelompok menyelesaikan dana masing-masing, selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Lalu bersama guru membandingkan dana sekolahku antar dua kelompok. Guru memberikan pertanyaan, mengapa dana sekolah antar dua kelompok berbeda? Padahal sekolah yang dijadikan dana adalah sekolah yang sama. Ayo, ada yang tahu apa nanti? Skalanya beda, Bu. Karena skalanya beda, pinter. Teknologi membantu saya menghadirkan pembelajaran yang lebih visual, kontekstual, dan interaktif. Karena tujuan akhirnya bukan sekedar menyelesaikan materi, tetapi menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna dan menggembirakan. Bagi saya, Canva bukan sekedar aplikasi desain. Canva adalah jembatan antara ide guru dan pengalaman belajar peserta didik. Bahkan pasca banjir, saat peserta didik saya kehilangan rumah, alat tulis sekolah, pakaian, bangunan sekolah hancur, kursi dan meja sekolah hanyut, sarana dan prasarana sekolah juga ikut hancur bersama lumpur. Canva membantu saya membuat media ajar yang kembali membangkitkan semangat belajar peserta didik dalam keterbatasan. Media yang menarik mampu mengalihkan perhatian peserta didik saya dari ketiadaan proyektor dan ketiadaan kursi serta meja yang mengharuskan peserta didik saya belajar di lantai tanpa alas. Terima kasih Kemendikdasmen dan Belajar ID yang telah membuka ruang yang lebih luas bagi guru untuk berkreasi. Karena teknologi hanyalah alat, gurulah yang mengubah teknologi menjadi pengalaman belajar yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.